Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal ilmiah dampak pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Universitas Pelita Harapan Angkatan 2021. Saya Yesa Valencia dan teman-teman dari kelompok F ada Carla Fabiola Lim, Catherine Adora, Kendra, Mario Davidson. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pendahuluan. Yang pertama adalah arti dari virus corona. Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang menular dari manusia ke manusia lainnya dan menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapapun, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, ibu hamil, bahkan orang lansia sekalipun dapat tertular virus ini. Kemudian adalah kasus COVID-19 yang resmi memasuki Indonesia. Pemerintah pada akhirnya memberlakukan pembatasan kegiatan bagi seluruh warga negaranya yang dikenal dengan istilah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini berlangsung cukup lama. Hal ini berdampak pada fisik, mental, sosial, serta kesehatan spiritual semua orang. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan tidak adanya kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, sehingga membuat sebagian besar masyarakat merasa stres berada di rumah terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai macam bidang, khususnya dalam bidang pendidikan yang terpaksa harus dilakukan secara daring ataupun online. Berlakunya pembelajaran daring di Indonesia secara resmi dilakukan dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana inti dari surat tersebut adalah seluruh sekolah diwajibkan melakukan kegiatan pembelajaran di rumah melalui sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Padahal, kegiatan belajar mengajar membutuhkan timbal balik antara guru dan peserta didik untuk mencapai proses pembelajaran yang cukup efektif. Adanya perubahan sistem pembelajaran daring sangat berdampak pada dosen, mahasiswa, dan juga orang tua. Pembelajaran daring ini merupakan inovasi dalam dunia pembelajaran atau pendidikan dalam menyediakan sumber belajar yang bervariatif melalui berbagai macam media seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif apabila guru, peserta didik, dan orang tua dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian dari jurnal ilmiah kelompok kami. Penelitian ini perlu dilakukan karena hingga saat ini masih belum ada studi yang secara terang-terangan mempelajari dampak pembelajaran daring dengan fokus mahasiswa Universitas Pelita Harapan Angkatan 2021 sebagai sampelnya. Penelitian ini diharapkan mampu memiliki nilai guna yang lebih besar jika berfokus pada lingkungan yang sama dengan pembacanya. Dengan adanya kesenjangan penelitian ini, maka studi ini akan mengisi dan menambahkan informasi baru agar lebih baik untuk kedepannya dan dapat ditanggulangi secara cepat dan apabila memungkinkan untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di UPH saat ini dan dampak apa saja yang dirasakan oleh mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Oke, kali ini kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan tuh metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang sangat memperhatikan pengumpulan data dalam bentuk numerik berdasarkan data survei yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner online seperti penggunaan Google Form. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa UPH yang aktif di angkatan 2021. Kuesioner online kemudian akan disebarkan melalui tautan dan sampel diperoleh sebanyak 51 responden setelah melakukan pengolahan data. Setelah itu, penelitian akan dijalankan sesuai dengan jawaban yang telah diisi oleh seluruh responden. Kuesioner dimulai dengan pengisian data diri seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan jurusan yang diambil di UPH. Setelah pemberian pertanyaan tertutup, terdapat 5 pernyataan terkait perubahan yang dirasakan oleh responden selama pembelajaran online, disertai dengan pilihan setuju atau tidak setujunya responden terhadap pernyataan tersebut. Contohnya pernyataan tersebut itu antara lain apakah responden seringkali tidak fokus saat kelas online
dan responden seringkali mengalami kendala dalam memahami materi atau ya yang lain seperti koneksi, terus device-nya bermasalah, mungkin seperti itu. Setelah itu penelitian itu dilanjutkan dengan pemberian 2 pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tersebut seperti mengenai kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif di rumah atau di kampus. Pertanyaan terbuka lainnya ya seperti perubahan lain apa yang dirasakan oleh responden selama menjalani kegiatan belajar mengajar dari rumah. Pertanyaan terbuka yang diberikan di kuesioner memunculkan jawaban-jawaban responden yang bervariasi, namun tetap pada satu kesatuan yang utuh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil apa yang kita dapatkan melalui proses survei dampak pembelajaran akibat COVID-19 di UPH. Untuk pertama-tama, jurusan responden di UPH Angkatan 2021 yang telah mengisi survei terdapat ilmu komunikasi 18 orang, psikologi 3 orang, perhotelan 4 orang, TC 1 orang, musik 1 orang, akuntansi 1 orang, manajemen 9 orang, teknik informatika 1 orang, desain komunikasi 4 orang, desain interior 1 orang, desain produk 2 orang, teknologi pangan 1 orang, hukum 3 orang, hubungan internasional 2 orang. Untuk pertanyaan pertama, apakah menurut Anda kegiatan belajar mengajar jauh lebih efektif jika dilakukan di kampus? Sebanyak 44 orang menjawab iya, 86,3%, dan 7 orang menjawab tidak, 13,7%. Untuk pertanyaan kedua, perubahan apa saja yang Anda rasakan setelah menjalani kegiatan belajar mengajar dari rumah? Yang pertama, seringkali tidak fokus saat pembelajaran. Sebanyak 43 responden menjawab setuju dan 8 responden menjawab tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua, mengalami kendala dalam memahami materi. Sebanyak 45 responden menjawab setuju dan 7 orang menjawab tidak setuju. Pertanyaan ketiga, sulit untuk mendapatkan teman. Sebanyak 30 orang menjawab setuju dan 22 orang menjawab tidak setuju. Pertanyaan nomor 4, jam tidur menjadi berantakan. Sebanyak 35 orang menjawab setuju dan 16 orang menjawab tidak setuju. Pertanyaan terakhir, mengalami stres karena pembelajaran dilakukan di rumah. Sebanyak 32 responden menjawab setuju dan 20 orang responden menjawab tidak setuju. Dan pertanyaan terakhir, jika Anda dapat memilih, apakah lebih memilih untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus atau tetap di rumah? Sebanyak 90,2% memilih di kampus, 46 orang, dan 9,8% memilih di rumah, sebanyak 5 orang. Sekarang kita akan memasuki bagian pembahasan. Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan pada masa pandemi COVID-19 di UPH dengan adanya perubahan sistem. Perubahan sistem yang dimaksud adalah diberlakukannya pembelajaran secara daring. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu sekitar 47 mahasiswa UPH angkatan 2021, yaitu sekitar 92,2% dari total sampel menjawab bahwa hingga saat ini mereka masih sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah sejak bulan Agustus tahun 2021, sedangkan sisa sampel menjawab bahwa untuk beberapa mata kuliah sudah dapat dilakukan di UPH, namun sebagian besar masih dilakukan dari rumah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat banyak dampak yang dirasakan oleh mahasiswa UPH angkatan 2021. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat banyak dampak yang dirasakan oleh mahasiswa UPH angkatan 2021 akibat kegiatan belajar mengajar secara online yang terjawab dari pemberian pertanyaan tertutup dan terbuka. Terdapat 5 pernyataan yang harus dijawab setuju atau tidak setuju oleh responden. 5 pernyataan itu adalah seringkali tidak fokus saat kelas, mengalami kendala dalam memahami materi, sulit untuk mendapatkan teman, jam tidur yang menjadi berantakan, dan terakhir adalah stres karena pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Jika dilihat dari grafiknya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju pernah mengalami 5 pernyataan tersebut selama kegiatan belajar mengajar secara online. Selain dari pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka juga diberikan oleh responden terkait perubahan yang dirasakan selama kegiatan belajar mengajar daring yang diperoleh berbagai macam jawaban, seperti menjadi lebih sering merasakan kantuk saat kelas, menjadi sulit dalam melatih public speaking, semakin malas atau bahkan ada juga yang semakin rajin, lebih susah untuk bangun pagi, dan lain sebagainya.
Pertanyaan terakhir juga diberikan kepada responden terkait pemilihan pembelajaran baik yang dilakukan dari rumah atau di kampus, dan sebanyak 46 responden menjawab lebih memilih kegiatan belajar mengajar dilakukan di kampus. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa persamaan yang ditemukan di 6 penelitian pendahulunya dengan berbagai macam target penelitian, seperti Anissa Etika Arum dan Endang Susila Ningsih yang berfokus pada siswa SD, Afif Miftahul Basar yang berfokus pada siswa SMP, Gurita Arumsari yang berfokus pada siswa SMK. 3 penelitian lainnya adalah dari penelitian Niken Bayu Argaheni dan Firman yang berfokus pada mahasiswa di Indonesia secara keseluruhan, serta penelitian Yohanes Mariono Jamun mengenai dampak dari teknologi terhadap pendidikan. Persamaan yang dapat dilihat dari 6 penelitian yang sudah disebutkan dengan penelitian ini adalah semakin berkembangnya teknologi dalam bidang pendidikan sangat menolong manusia di masa depan dan terrealisasikan di masa pandemi ini. Misalnya, penggunaan aplikasi belajar seperti Teams meningkat dengan pesat. Persamaan lain yang dapat ditemukan adalah peningkatan stres yang dirasakan oleh semua orang dalam bidang pendidikan dari SD hingga sudah menjadi mahasiswa akibat pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Perbedaan dari 6 penelitian dengan penelitian ini adalah target penelitiannya, yaitu mahasiswa UPH angkatan 2021, dan tahun penelitiannya yaitu pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Dari penjelasan yang telah kami berikan, berikut merupakan simpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, kegiatan perkuliahan di UPH dapat berjalan pada masa pandemi COVID-19 dengan diberlakukannya perkuliahan dari rumah atau daring. Yang kedua, dampak yang dirasakan oleh mahasiswa UPH angkatan 2021 cukup beragam dengan ada perubahan kegiatan perkuliahan pada masa pandemi COVID ini. Seperti sering mengalami kendala dalam memahami materi karena mereka tidak ada berinteraksi langsung kepada dosen pembimbing atau dosen pengajar. Selanjutnya mereka juga sulit mendapatkan teman karena kuliah online yang menyebabkan mereka untuk sulit bersosialisasi bersama, jam tidur yang berantakan yang disebabkan oleh fleksibilitas waktu yang mereka punya, dan mereka lebih memilih untuk mengerjakan tugas di malam hari sampai subuh. Selanjutnya juga mahasiswa UPH angkatan 2021 ini menyatakan bahwa mereka seringkali mengalami stres saat perkuliahan online berlangsung selama ini. Mahasiswa mengalami stres karena kebanyakan dari mereka dipaksa untuk tetap diam di rumah dan tidak bertemu bahkan bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa dilakukan oleh kalangan muda dan kalangan mahasiswa UPH angkatan 2021 dan membuat mereka, mahasiswa-mahasiswi, menjadi stres. Dan yang terakhir, adanya perubahan dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat sebagian besar mahasiswa UPH angkatan 2021 menyatakan bahwa kegiatan perkuliahan sebaiknya dilakukan di kampus dibandingkan di rumah. Dan berikut daftar pustaka yang kami pakai. Baiklah teman-teman semuanya dan Ibu Kiki, inilah penjelasan dari kami. Kiranya penjelasan dan penelitian yang kami lakukan dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kiranya apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.